Beberapa tokoh yang berperan dalam menjaga integrasi bangsa periode 1945-1965. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Frans Kaisiepo, Gatot Subroto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ahmad Yani, dan Abdul Haris Nasution. Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921, bertempat di Wardo, Biak, Papua. Beliau merupakan gubernur Papua keempat. Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil provinsi Papua, ia terlibat dalam konferensi Malino di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, kemudian Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Gatot Subroto. Gatot Subroto lahir di Jatibening, Purwokerto pada 10 Oktober 1909. Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan aktif dalam kemiliteran. Beliau meninggal pada 11 Juni 1962. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya, R.A. Kustilah atau K.R.A. Adipati Anom Amangkunegara atau Kanjeng Alit. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat atau sekarang Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorojatun Dingasem. Ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. Mulai 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947, Hamengkubuwono IX dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III. Ia diangkat lagi dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947 yang dilanjutkan hingga 28 Januari 1948. Di masa ini, Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I yang dilaksanakan pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Hamengkubuwono IX mengajak Presiden untuk memimpin Indonesia dari Yogyakarta. Jabatan di kementerian terus dipercayakan kepadanya, dari Menteri Pertahanan, Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II, dan Menteri Pertahanan pada masa RIS. Setelah itu, dalam Kabinet Natsir, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia menggantikan Abdul Hakim. Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang putra dari keluarga Wongsorejo. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah ke Batavia bersama keluarganya. Tempat tersebut merupakan tempat bekerja ayahnya
yang bekerja untuk seorang jenderal Belanda. Ahmad Yani merupakan salah satu target korban dari gerakan 30 September atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Saat pagi buta, pasukan pemberontak G30 SPKI mendatangi rumahnya. Di sana, ia diculik dan ditembak. Jasadnya yang telah mati kemudian dibawa ke lubang buaya di kota Jakarta. Kemudian, tubuhnya tersebut dimasukkan ke dalam sumur kecil bersamaan dengan jenderal lainnya. Beberapa hari setelah pencarian, akhirnya lokasi sumur tersebut berhasil ditemukan. Jasad Ahmad Yani beserta para jenderal yang terbunuh diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965. Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal besar TNI yang terkenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda. Beliau lahir di kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Pada tahun 1948, Abdul Haris Nasution yang kerap disapa Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar ini nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai koformatur, pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro-PKI. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Namun, yang menjadi korban adalah putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean.